pernyataan yang sangat culture. Iya lagi. Bergulat tuh kalau sama polisi kali ya. Ya, harus beliau tuh kiblat skena kita kan. Rasulullah tuh gaul banget Ben. Kenapa? Rasulullah SAW itu pernah pakai baju bangsa Romawi. Walid. Nah Dewi. Itulah kenapa mahasiswa abadi biasanya gondrong. Kenapa? Biar terlihat gagah. Iya. Padahal umurnya sama dengan umur rektor. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an ya Allah. Wa antal musta'an ya Allah. Wa antal musta'an ya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aladim. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' ainana min amalina. Ya tawab tub alina wa rahamna undur ilaina ya Allah. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Setelah Idul Fitri, welcome lagi di Kopdar Bikers Dakwah. Dan kali ini yang sama-sama kita hormati ada guru-guru Bikers Dakwah, ada Habib bin Agil, Habib Qudsi belum datang ya. Ada banyak habaib di sini. Ada Habib Haidir, ya salam, Ami Habsyi. Dan Ustadz Culture kita, Bahrul Alam. Ya lagi. Setiap bilang culture pokoknya ya. Ya lagi. Oke. Harus. Nanti akan ada pertanyaan yang mengenai masalah bagaimana. Ya, jangan deh. Direkam lagi. Aku takut jadinya. Terima kasih juga buat Kakak Bari William. Bari Will I Am. Yes. Akankah Will I Am? Dari QJ, terima kasih banyak. Masya Allah. Dan terima kasih banyak buat Pilion Coffee yang sudah menyediakan tempat. Masa gak ada kopinya nih? Gak ada kopi? Kopi yang baru aja. Yang baru aja. Gak usah diomongin dong. Oke, gak usah diomongin itu. Jadi, Ustadz Culture. Ya lagi. Belum. Oh iya benar. Oke. Ustadz Culture. Pembahasan kita kali ini adalah culture di zaman Nabi. Iya lagi. Jangan terlalu banyak. Oh jangan terlalu banyak. Ntar kayak statue. Iya. Bagaimana pendapat antum Ustadz tentang zaman itu, zaman Nabi itu gimana sih pergaulannya? Sebenarnya Anda buka dulu. Buka dong. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan udah bagus. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah amma ba'du. Ya, biar keren kayak ini tadi. Iya keren. Jika nada harus kayak gitu. Boleh. Tidak masalah. Tidak ada masalah, tidak ada yang melarang. Betul. Tapi sebenarnya culture itu kan kita harus tarik dari secara bahasa dulu ya. Oke, apa tuh? Jadi culture itu sebenarnya kan diambil dari bahasa Inggris artinya berbudaya sebenarnya. Berbudaya. Jadi sebenarnya Islam culture itu adalah Islam yang berbudaya. Oke. Islam yang artinya menerima semua masalah perbedaan sebenarnya itu yang saya bawa. Oke. Sebenarnya. Jadi bukan yang apa-apa dikafir-kafirkan. Wah. Saya suka dengan motonya Bikers Dakwah apa gitu. Itu? Bukan kan dirangkul. Tulisannya. Oh ya maaf, dirangkul bukan dipukul. Yes. Iya, karena kan zaman dulu kan ada sedikit keimanan kita akui sebagai muslim. Zaman sekarang ada sedikit kesalahan kita cap sebagai kafir gitu. Itu kan bahaya gitu. Itulah yang awalnya kenapa saya bikin inilah jamaah culture-iyah namanya ya. Jamaah culture-iyah. Oke. Jamaah culture-iyah. Saya bawa 2 jamaah saya ini. Oh, nah. Iya lagi. Iya lagi. Nah. Yang selalu ada setiap konten. Ini paling istiqomah mereka ya? Benar, paling istiqomah. Iya. Karena kan namanya juga al-imanu yazidu yangkus kan. Betul. Bertambah. Iya, bertambah dan berturun. Dia yang selalu yazid gitu. Bertambah. Yazid, betul. Walaupun gak dibayar tetap gitu. Subhanallah. Oh iya. Jadi itu sih sebenarnya awalnya culture itu dari situ. Jadi berbudaya bahwa kita harus menerima perbedaan. Nah, kalau ngomongin tentang culture zaman Nabi, sebenarnya Nabi adalah manusia paling culture di muka bumi. Iya lagi. Karena kita lihat Nabi itu bersirkel kan. Yoi. Sekarang anak-anak Gen Z kan circle gitu mainnya. Kita circle kita di Pilon Kopi gitu. Pilion Kopi, iya. Pilion Kopi terbaik sedunia ya kan itu. Mantap, kopinya belum nyampe lagi. Ya. Tolong.
Nah, apalagi di sekitar, maksudnya Rasul itu kan udah paling manusia sempurna lah. Iya. Di circle-nya juga di dalamnya ada orang-orang sangat-sangat skena gitu. Kok bisa? Iya, karena Sangat-sangat skena. Sangat-sangat skena. Contohnya Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Radhiyallahu anhu. As-Siddiq itu kan artinya dia sangat jujur sekali. Atau beliau ini dikenal sangat cerdas. Wow. Itu skena sekali harus cerdas. Sekarang kan gitu. kita pilih kopi shop itu harus yang cerdas. Wow. Iya kan kayak aku mau nongkrong di mana ya? Aku mau nongkrong di Pilion. Walaupun orang Ciputat Pilion kopi. Harus Itu dipilih. menjilat berlebihan gak sih? Bagus, mantap. Bener ya? Bener. Bagus. Ada ownernya gak sih? Kalau gak ada saya ganti aja ntar. Ada, Nggak mantap. ada. Bagus. Yang atau selanjutnya ada Utsman bin Affan gitu. Dia orang kaya. Yes. A rich gentle guy gitu kan dia bilang. Dia maksudnya kadal fakru ayakuna kufron. Betul. Ya kan kalau miskin tuh dekat dengan kekufuran gitu. Berapa orang yang miskin itu terus ditawarin mau nggak masuk ke agamaku nanti nih kasih duit seberapa. Akhirnya banyak kan. Bener. Atau ini jangan jauh-jauh bang. Teman aneh ada yang 3 menit lagi mau buka puasa. Terus sahabat saya Zawin menawari dia. Oke. Ente buka puasa sekarang aneh kasih 200.000. 3 menit lagi 200.000. Mau nggak? Nggak mau. Masya Allah. Kuat imannya nih. Gimana kuat? Yaudah 300.000. Boleh deh bang kata. Geser juga. Kadal pakru ayakuna kufron. Betul. Itu saat coba kalau dia kaya 300.000. Ya ente aja yang batal aneh kasih 1 juta. Kan Iya, gitu kan. bener. Maksudnya jangan dia ini skena banget gitu. Utsman bin Affan orang kaya. Atau kita Umar. Orang manusia yang ditakuti oleh manusia bahkan setan gitu. Betul. Artinya skena dia nge-gym berarti kan. Bener. Skena dia nge-gym. Iya, Berarti kan skena gym. Iya. Umar bin Khattab ini kan radhiyallahu anhu ini kan badannya bagus. Betul. Bener, ngangkat Besar. pedang juga 1 tangan. Betul. Bener. Taruh ada kopi. Wah. Ada tap in ya bos. Subhanallah. Terima kasih. Jadi gitu sih bang. Jadi skena itu kalau dilihat ditarik ke zaman Rasul ya memang semuanya sudah skena gitu. Sudah skena Sudah semuanya. skena banget gitu. Skena semua karena Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Iya kan? Itu baru culture. Itu iya lagi. Oke. Baru pertama kali nih iya lagi lebih dari 10 orang bang. Biasanya itu aja ya. Benar itu aja. Nah. Jadi kayak gitu sih. Jadi- Tapi kalau Rasul bang, kalau Pakai abang aja jangan panggil Ustaz. abang aja ya. Iya, karena Ustaz itu terlalu mulia gelar itu. Bener sih. Sementara kita adalah orang yang masih belajar. Subhanallah bener. Atau kalau ditarik culture zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad, ada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan. Yes. Nabi Ismail itu kan diangkat oleh Allah menjadi nabi bukan karena dia anaknya Nabi Ibrahim. Betul. Tapi karena kapasitasnya menjadi nabi maka dia dinaikin, ya kan? Banyak anak nabi yang nggak diangkat sama Allah menjadi nabi gitu. Betul. Tapi zaman sekarang nih nggak harus jadi seseorang untuk menjadi seseorang, bisa jadi karena anaknya kan? Ya. Oke. Enggak, maksudnya ini permasalahan barista bang. Iya, Di coffee shop di tempat Ane itu ada barista, dia nggak bisa jadi barista. Tapi dia jadi barista karena anaknya owner. Oh. Bener. Itu bahaya kan sebenarnya. Aku baca buku aja. Enggak, kita nggak ngomongin itu. Iya, kita nggak kesana kok. Itu, Iya. Jadi itu kan nggak culture banget kalau dia memanfaatkan gitu. Tapi Iya, kalau bener. udah terlanjur harusnya gimana ya? Harusnya memperbaiki diri dengan belajar gitu kan. Betul. Kayak gitu Belajar. sih. Jadi Bukan jangan- malah ke Singapura gitu kan. Nggak boleh mengkritik di sini ya. Tidak boleh. Oke, Tidak boleh. subhanallah. Jadi emang ternyata Ustadz itu bukan karena nasabnya. Bukan. Bukan karena bapaknya kiai atau gimana. Betul. Tapi karena dia mau belajar atau Betul. tidak sebagaimana Nabi Ismail Nah, yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Nabi. Betul. Masya Allah. Ini baru culture. Iya lagi. Jadi kalau culture kan iya lagi. Ada super culture. Apa tuh? Iya lagi. Oh, 3 kali. Oh 3 kali. Ada culture Promax. Apa tuh? 33 kali. Panjang. Gila. Kayak lagu perunggu tuh. Iya 33 kali. Gitu Masya sih, Allah. Bang. Dan itu ternyata masalah sahabat ternyata skena banget ya. Skena banget. Tuh. Dan- Lebih banyak lagi kan kayak Ali juga. Ali bin Abi Thalib gitu. Maksudnya artinya berkumpul itu bersirkel itu baik gitu. Tapi pilihlah circle-circle yang baik kan. Iya. Kadang kita kalau gabung ke circle yang buruk kan kita kebawa ke keburukan. Yes. Betul. Makanya ini kan
berkumpul di sini nih bikers dakwah kan ya agar ketarik ke arah kebaikan gitu kan pastinya. Kayak gitu kalau pilihnya kita teman-teman yang masih nongkrong di Duck Down gitu kan. Duck Down tuh apa ya? Subhanallah, iya benar. Ada nama kafe gitu sih. Oh. Maksudnya itu kan nanti kita awalnya enggak, lama-lama bisa terketarik gitu kan. Tapi kan semuanya berkumpullah dengan orang-orang soleh agar kita kena solehnya. Betul, gitu. kecipratan. Berkumpul sama tukang parfum biar kebagian wanginya. Berkumpul sama tukang catering biar kebagian kenyangnya. Berkumpul dengan bikers dakwah agar bisa dikasih motor. Amin insya Allah. Yang di rumah ada yang nggak pakai bang? Yuk nanti berkabar aja setelah kamera mati. Aman. Kalau masalah motor, ingat ya. Gue manggilnya Ustadz. Bahrul aja bang. Bahrul. Iya bang. Enggak, dia jangan aja Alam aja Alam. Alam, masih benar. Alam, karena Bahrul tuh takut kepleset jadi Bahlul. Bahlul betul. Iya enggak? Kalau Alam, biar jadi Alim. Kalau alam juga jangan kepleset. Kalau alam kan pakai ain dia semesta. Kalau pakai alif kan jadi sakit. Iya sakit. Sakit ya sih? Enggak, Ustaz. Hujan, Ustaz. Oke, maaf. Biar dia jadi orang alim. Oh, Oke, jadi masalahnya kalau misalnya yang di Bikers Dakwah itu kita punya konsep bahwa tidak selalu semuanya itu datang karena uang motor. Jangan pikir kita harus beli baru dapetin motor. Bisa jadi Allah kirimin motor untuk kita. Skena, semua karena Allah. Gitu. Dan kembali ke topik. Culture zaman Nabi. Culture zaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu orang paling gaul. Iya. Iya kan? Kalau tadi kan kau bilang Sayyidina Umar begitu besar badannya. Dan ternyata juga ada sahabat Nabi yang lain. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah sukanya Nabi itu datang ke Allahumma shalli ala Muhammad. Kayak bukan pawai, ada kayak perkumpulan adat. Jacklot. Kalau jacklot baju, kalau jacklot baju kan. Kalau ini pawai? Ini kayak perkumpulan, pertunjukan adat begitu. Oh iya. Ya, jadi kayak bukan festival kali ya. Ya, festival lah gitu ya, festival. Nah satu hari Rasulullah SAW melihat ada satu orang Quraisy, dia sudah beriman kepada Allah Taala. Kemudian unjuk gigi dengan cara binaragawan. Oh, pamer, nunjukin tricep. Tadi kan gue bilang tuh, culture-nya, budayanya Sayyidina Umar dengan cara nge-gym, kekuatan. Dia ngangkat pedang segede gaban begitu dengan tangan satu. Iya. Nah ini Rasulullah SAW ngelihat ini orang, tunjuk badannya dengan badan yang bagus. Apa kata Rasulullah? Rasulullah apa? Wallahilazim aku tidak pernah melihat badan sebagus ini sebelum dan sesudahnya. Saking perfectnya. Artinya menjaga badan juga sebuah sunnah Nabi Muhammad. Betul sih. Hifzun nafsi juga itu termasuk ya. Yes. Karena kalau badan bagus, kaki enak, leg day mulu gitu ya. Kan ada yang nge-gym tapi gak leg day. Betul. Ada yang buat cuma pamer gitu kan. Iya, atasnya doang dia. Iya, itu kan nanti lama-lama kalau kaki dilatih kan bisa sampai 60 sampai 70 tahun masih bisa ke masjid gitu. Masya Allah. Karena di tempat aneh ada yang masih umur 50, 60 tuh udah pakai kursi roda gitu. Semoga kita semua bisa sehat gitu. Amin. Biar umur segitu tuh masih bisa sholat, masih bisa sholat ke masjid. Atau bahkan azan gitu kan. Karena sekarang kan azan banyak yang kakek-kakek bang. Betul. Contohnya gimana? Jangan bang, Oke. Jangan bang, tahan-tahan dikit. Oke, Kita maaf. direkam ini, masuk CCTV. Bisa diedit kok, kasih aja rokok Marlboro atuh. Aman itu dia. Berarti emang olahraga itu penting juga kan? Penting banget. Nah kenapa ada sunnah Nabi Muhammad olahraga apa aja? Memanah, berkuda, berenang, satu lagi apa ya? Gulat. Oh gulat ya, bukan pilates berarti ya? Wah. begini dong. Iya. Itu tuh. Planking gitu ya. Bergulat. Tapi sekarang bisa gak sih Ustaz, kayak berkudanya diganti dengan mengendarai motor? Nah ini nih. Itu kan salah satu kuda besi kan? Gitu. Kuda besi. Itu jadi ternyata setelah, kan dulu kan Bikers Dakwah ini punya submori, kegiatannya berkuda, panah, berenang. Ini beneran? Beneran, Oh. tanya mereka. Beneran, kita kuda, panah, berenang. Okay. Nah ternyata kan kalau panah itu melatih apa? Melatih mata. Fokus. Ya betul. kan? Berenang melatih apa? Nafas. Pernafasan. Kalau panik tenggelam nggak? Benar, ketenggelam. Iya. Artinya melatih ketenangan. Ketenangan. Oke. Terus kemudian berkuda melatih apa? Apa ya? Kekuatan kaki. Kaki, ya. Karena kan dia harus ada gitu kan. Betul. Kedel namanya. Nah, harus ada kedel. Nah, kemudian ternyata ini berkorelasi kepada roda 2 atau motor. Iya, betul.
Subhanallah. Ini namanya iya, fokus-fokusan. Oh, iya. Fokus. Oh, maaf. Kan udah belajar memanah. Oh iya. Iya. Belum fokus berarti. Iya, bukan saya nggak fokus, saya menghargai aja. Kalau dia muter kita joget dikit gitu. Jadi ternyata ini kan ya kan. Tapi aman saat ini. Nggak apa, Ya. nggak masalah. Dia cari uang, kita doain semoga rezekinya banyak. Amin. Nah, mantap. Iya. Ini kalau kita buka kajian di Jawa Tengah, Jawa Timur ini sound horek. Sound horek. Iya. Yang kayak Apos pernah posting tuh ya. Iya, benar. Jadi bermotor juga sebenarnya melatih itu ya. Ternyata korelasinya adalah naik motor itu melatih fokus kita ketika mengendaran motor. Betul. Kemudian melatih pernafasan biar nggak panik kalau ada apa-apa. Dan kemudian melatih kekuatan kaki. Dan itu ada dalam kuda, panah dan berenang. Bergulat tuh kalau sama polisi kali ya. Enggak ya? Kan bisa diedit banget. Iya, sama polisi bukan bergulat, tapi bersenda gurau. Betul Silaturahmi. sekali, betul. Ya. Tapi bergulat itu berarti berperang, untuk berperang Ustaz ya? Betul. Nabi Muhammad SAW itu dulu, zaman dulu, Sayyidina Ali kan dibilang kalau kata Rasulullah, aku adalah gudangnya ilmu, Sayyidina Ali pintunya. Kan begitu? Iya, babul ilmi. Kemudian Sayyidina Ali pernah bergulat dengan orang-orang yang hebat dan kemudian Sayyidina Ali menang. Sampai Sayyidina Ali pernah ngomong begini, ya Rasulullah, aku bergulat sama orang-orang dan gak ada yang bisa ngalahin aku. Rasulullah senyum, ya Ali, ada nanti orang yang bisa ngalahin engkau. Hah? Siapa? Bah, besok siang ketemu orang itu jam 1 siang ba'da zuhur di balik bukit sana. Itu orang pendiam berantem sama dia, pasti kau kalah. Ternyata Jack Paul. Bukan. Manny Pacquiao. Ternyata kesana. Kesana Sayyidina Ali, karena penasaran saya bisa ngalahin dia. Oh, kesana Sayyidina Ali ngelihat ada orang pakai imamah hitam, mulut mukanya ketutup. Gini dong, kayak kesatria begitu kan. Ya fulan kata dia. Aku dengar Rasulullah bilang kau bisa ngalahin aku. Ayo kita gulat. Diam aja, berdiri nih orang, gulat. 3 gerakan Sayyidina Ali jatuh. 3 gerakan Sayyidina Ali jatuh. Man ans kata Sayyidina Ali. Siapa engkau? Dibuka Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini beneran Bang? Beneran. Subhanallah. Itu dalam riwayat Sirah Nabawiyah, kemudian dalam beberapa kitab lainnya Sahih Bukhari juga jelasin itu masalah itu. Tapi sebenarnya kayaknya juga ini ya Bang. Silakan. Kopi Pavilion ini bisa menenangkan hati, membuat fokus. Pilion. Maaf. Ikra Pilion. Iya, sebut namanya. Pilion. Tahu artinya apa? Apa tuh? Boncengan. Hah? Beneran? Beneran. Pilion boncengan. Berarti kalau jomblo datang ke sini nggak boleh ya? Boleh. Pulangnya membawa boncengan. Maksudnya apa? Subhanallah. Ilmu yang bermanfaat. Betul sekali. Itu dia ya. Bukan membungkus maksudnya kan ya. Maksudnya membungkus ilmu. Membungkus ilmu Ustaz. Betul. Membungkus ilmu kan. Maksudnya itu kan sama aja. Betul. Iya kan? Iya. Saya bisa kok nyapu-nyapu. Udah siap industri insya Allah. Oh, iya. Iya. Tapi kan berarti sebenarnya di atas gulat itu ada yang lebih lagi ya. Berarti kan menahan emosi itu juga. Betul. Ya. Maksudnya gulat itu adalah pilihan terakhir kan. Betul. Kalau kita udah gak bisa menahan emosi gitu kan. Baru gitu. Yes. Jadi ilmu yang paling dahsyat adalah apa? Bukan ilmu gulat, bukan ilmu perang, bukan ilmu bantai orang, bukan ilmu ngelumpuhin orang, tapi ilmu bagaimana caranya orang tidak menyerang. Akhlak. Akhlak. Ilmu paling dahsyat. Wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Subhanallah. Inna bu'istu li utammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus untuk benerin akhlak. Bukan hanya fokus kepada gulat, bukan hanya fokus pada bagaimana strategi perang, siasah. Dan Rasulullah SAW, kita kembali ke laptop ini. Bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling culture. Rasulullah pernah rambutnya gondrong, betul? Pernah, iya. Riwayat Tirmidzi. Kemudian dalam kitab lainnya dikatakan juga Rasulullah pernah rambutnya cepak di atas telinga. Oh, tap fat gitu ya? Wah, tap fat. Ada low Zaman fat. dulu gak tahu. Belum ada kali ya? Gak ada fat, iya. gak ada fat. Jadi di hair nerd. Wah, di hair nerd. Wah, di hair nerd belum ada. Tapi pernah juga. Tapi warna rambut Rasul tuh kemerahan ya? Hitam. Hitam? Dalam kitab Syama'il itu hitam. Oh, jenggotnya? Hitam semua. Oh, hitam semua? Hitam pekat. Oke. Hitam pekat. Kalau di akhir hayatnya Rasulullah SAW, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah SAW itu punya uban rambut sama jenggot cuma 20. Uban?
rambut sama jenggot ubannya cuma 20 kurang lebih. Dalam riwayat Tirmidzi dikatakan dalam riwayat lain ada lebih kurang daripada itu. Nah, Bari udah berapa? Ubannya banyak ya. Artinya apa tuh Ustaz sebenarnya? Nah, kalau uban. artinya Pak Rasulullah SAW dengan menjaga kesehatan dengan culture budaya Rasulullah dengan banyak tidak mikirin orang dan ikhlas kan gaya Rasulullah nih. Iya, iya. Itu kan selalu apa namanya memaafkan dan ngambil pusing masalah orang. Iya, iya, iya. Gitu. Itu maksudnya kisah-kisah Rasul yang salah satu yang paling saya suka yang itu yang dikatain sama buta pengemis. Quraisy, kafir Quraisy. Yeah. Ya, itu kan yang dia Rasulullah setiap hari ngasih makan gitu kan, terus dikata-katain, dia ngatain Rasul padahal dia nggak tahu yang itu dia suapin itu Rasul gitu kan. Iya. Pada suatu hari Rasul meninggal, yang menggantikan itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar. Abu Bakar Disuapin, ternyata katanya tidak sehalus Nabi Muhammad. Betul. Baru kamu siapa? Kamu ini nih. Tahu nggak? Itu tuh ternyata Nabi Muhammad. Akhirnya dia masuk Islam. Gitu. Maksudnya ternyata untuk membuat orang itu login itu ya. Maksudnya bukan dengan ayo masuk, yes. tapi ya dengan apa menunjukkan Islam itu seperti apa gitu kan. Karena kayaknya orang sekarang nggak ngelihat Islamnya tapi ngelihat orangnya kan. Exactly. Gitu kan. Makanya harus menunjukkan kayak gitu sih. Karena dalam agama sendiri la ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. Iya benar. Tugas kita yang sudah belajar agama adalah mencerminkan agama tersebut seperti apa. Dengan akhlak yang baik, dengan adat yang baik, dengan sikap yang baik dalam pergaulan. Iya. Menghargai perbedaan, bukan mendebatkan. Betul. Dirangkul bukan dipukul. Keren ya? Iya. Terus kemudian juga Rasulullah SAW tadi pernah pendek, pernah gondrong. Pernah botak, pernah pas gondrong. Ini kata salah satu guru kami. Dikatakan beliau oleh beliau apa? Rasulullah SAW di salah satu perang itu pernah rambutnya gondrong dan dikepang. Kayak Yakuza gitu. Yakuza mah mandi loh. Itu. Ah? Ya Yakuza. Oh iya. Kayak mandi Yakuza. Oh, pernah gondrong terus diikat gitu ya? Dikepang. Wow. Ganteng gak tuh? That's my idol. Yes. Nabi Muhammad is so my idol. do I, man. Iya, itu karena harus beliau tuh kiblat skena kita kan. Yoi. Iya. Yoi. Rasulullah tuh gaul banget, Ben. Kenapa? Rasulullah SAW itu pernah pakai baju bangsa Romawi. Damn, Deus. Yo man, bukan Deus juga. Kenapa tiba-tiba ke Deus Anda? Bukan Deus, jadi baju bangsa Romawi itu Rasulullah ketika itu emang pengaruh Romawi kan kencang ya. Iya. Nah kemudian Rasulullah ngelihat, wih ini culture nih, skena nih gitu. Iya lagi. Nah kalian nggak kompak nih, wah ini culture nih. Nah ketika ngelihat begitu Rasulullah menggunakan baju bangsa Romawi. Dan ketika Rasulullah pakai, gagahnya bukan main. Iya sih. Gagahnya bukan main. Rasulullah pernah pakai baju macam-macam apa aja. Untuk apa? Nah ini nih. Kenapa Rasulullah pernah botak, pernah cepak, pernah gondrong, pernah pakai baju gaya warna apa aja, bentuk apa aja, style seperti apa aja. Karena untuk memudahkan umat baginda Muhammad untuk mengikuti baginda Muhammad SAW. Simple kan? Makanya kalau gondrong, langsung niatin, gue pengen ngambil sunnah Nabi Muhammad. Gue pakai celana panjang nutup aurat ngambil sunnah Nabi Muhammad. Gue pakai topi Rasulullah, pernah pakai topi dan Rasulullah juga pernah lepas imamah. Makanya pernah dikatakan beliau botak, makanya pernah dikatakan beliau Allahumma sholli ala Muhammad pernah cepak dan Rasulullah SAW itu botak cuma 3 kali seumur hidup. Wah, saya waktu di pesantren sekali waktu itu. Kagak sop ya? Ketahuan ya. Ketahuan itu dibotak juga. Iya, ketahuan ngerokok ya kan. Betul. Jadi emang Rasulullah SAW itu gayanya semua tuh diambil biar apa? Memudahkan umatnya untuk mengambil gaya Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya Islam itu nggak kaku ya? Nggak kaku men. Sans gitu. Sans banget. Islam itu sangat-sangat skena dan sangat-sangat culture. Mendukung perskenaan kan Islam sangat itu. Mendukung. Iya. Nggak apa-apa ke coffee shop. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa meminum espresso. Tidak apa-apa. Iya kan, matcha. Tapi ketika azan sholat. Betul. Itu skena kan. Betul. Atau nggak apa-apa San Mori. Tapi ada apa namanya nenek-nenek nyebrang dilewatin, diseberangin. Betul. Gitu. Itu kan artinya keren gitu. Keren. Iya, Islam itu mendukung gitu. Mendukung. Subhanallah. Bang Bari udah mulai adem belum sih? Bari dia udah mulai nih. Iya. Tinggal nunggu waktu aja.
Lucu banget ya, Gitu. masuk Islam lewat jalur motor. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ada orang dapat hidayah itu kayak ngedengar azan begitu ya. Ada orang lagi berpikir, terus tiba-tiba ini daun berzikir nggak ya sama Allah? Ada yang begitu. Ada dapat hidayah berpikir siapa yang nyiptain langit yang ada tiang ini? Iya. Dia dapat hidayah. Ada orang yang lagi anak motor nih diam-diam, dia dengar suara motor, Fitwin, suaranya di kepala dia, Allah. Subhanallah. Hidayah dari mana aja? Dari mana aja sih? Ma yahdillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Iya. Kalau Allah nggak mau ngasih hidayah, Allah nggak ngasih hidayah. Iya, tapi kalau Allah mau ngasih hidayah, mau dari pintu apa aja, mau dari cara apa aja, seseorang akan Allah tetapkan dalam hatinya keimanan kepada Allah Ta'ala dan nur Nabi Muhammad SAW sehingga dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah. Pernyataan yang sangat culture. Iya lagi. Harus ada itu ya. Iya. Gitu, jadi Nabi Muhammad tuh macam-macam. Macam-macam ya. Gayanya keren banget. Emang pokoknya. beneran sebenarnya panutan kan? Yoi, Nabi Muhammad tuh badannya bidang loh. Makanya kalian nih kalau misalnya kan anak skena itu kan harus menjaga badan. Iya enggak? Pakai oversize kadang kata biar dadanya bidang, Sat. Oversize. Iya, emang oversize. gitu. Iya, biar kelihatan sininya. Dadanya. Oke. Kalau oversize menunjukkan dada bidang, mungkin itu pendapat lain, nggak masalah. Tapi kalau orang sudah dada bidang, pakai oversize makin bagus. Iya, betul. Subhanallah. Hujan, ya Rab, Allahumma arzuqna rizqan wasi'an wa halalan thayyiban. Amin ya Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad itu badannya bidang. Antara kedua bahunya jauh. Bagaimana kita biar bisa kayak begitu? Bisa nggak begitu kita? Bisa. Caranya gimana? Latihan shoulder. Ini apa? Chest. Chest dong. Chest ya, iya. Ini incline. Incline boleh. Atau enggak, ini paling simpel nih. Buat kita semuanya. Sebelum mandi push up minimal 25. Tapi Karena 25 kali. Oh, dari 75. 75. Sehari. Sebelum mandi. Sebelum mandi begitu dulu push up. Kalau aneh ini sebelum sholat 10. Bagus. Jadi 20. Jadi sehari 100. Itu boleh gak? Boleh banget. Iya. Alhamdulillah. Bener Ustaz? Oh, ada tricepnya. Ada Ustaz. Ada. Bicep, tricep, asep. Ada asepnya ya. Iya. Asep juga olahraga? Enggak. Terus belum. Insyaallah tahun depan dilatih. Oh, tahun depan dilatih. Insyaallah ada pelatihannya ya. Ada pelatihannya Iya, itu iya. kan nikah ankah tuh ke itu kan. Apa nikah batin? Wah, Walid. Nak Dewi. Boleh nak Dewi boleh kan? Gitu. Jadi emang olahraga juga itu bagian dari Islam sebenarnya yes, kan. Menjaga kesehatan. Makanya kenapa kita banyakin olahraga dan laki-laki itu disarankan kalau dibolehkan jangan perut buncit. Sebentar napas. Jangan perut buncit. Tolong, kalian boleh makan banyak tapi tolong jangan perut buncit. Kenapa? Nabi Muhammad SAW perutnya rata. Six-pack berarti ya? Itu kan kayak di film Umar juga itu ada kan ya? Yang ada yang di salah film Umar itu yang ketemu sama orang buncit terus apa ini? Ini ntar nggak bisa perang ini, lari nggak bisa gitu kan? Berat badannya, iya. Sulit beribadah. Namun Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu beliau Allahumma shalli ala Muhammad perutnya buncit. Ketika masa tuanya, apa kata Sayyidina Ali? Aku besaranin perut aku ini dengan ilmu. Jadi beliau itu malam tuh nggak tidur, ngemil sambil baca buku kitab. Oh, kalau sekarang tuh kayak inilah ya espresso gitu ya, minum kopi. Terus taco ya gitu, makan taco. Nachos iya, betul. Tauco iya, tahu pedes. Kok, tahu. Iya gitu. Nah, gini Ustaz, sebenarnya aneh ngelihatnya tuh kita itu mostly banyak banget yang jarang membahas hal ini gitu Ustaz. Jadi nggak masuk kayak ternyata Islam menyuruh kita untuk olahraga gitu. Itu tuh jarang Ustaz sebenarnya. Makanya kayak anak-anak sekarang ya olahraga ikutin tren. Oh, sekarang lagi rame nih pedal. Oh iya. Ikut pedal. Iya. Pilates. Bener. Padahal
bagaimana caranya kita biar sehat aja kan Betul. sebenarnya kayak gitu. Betul. Kan? Jadi emang kalau ikutin orang, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Orang yang nyerupain orang lain, dia maka tergolong orang tersebut. Nah, kita ini menjadi orang yang culture. Bagaimana caranya? Jangan ikuti orang kebanyakan. Wis, anti mainstream. Anti mainstream. Anak-anak skena coba perhatikan. Iya benar. Anti mainstream semua. Anti mainstream. Ya kan? Iya, Celana iya. gombrong. Celana gombrong. Iya enggak? Baju agak oversize. Oversize. Tas tote bag. Kacamata nggak ditaruh di sini, dikasih atas. Di atas. Iya, Iya enggak? Iya. Biar anti mainstream karena kebanyakan orang biasa-biasa aja. Iya Gaya sih, mereka berbeda. Benar sih. Nah, kita ini sebagai umat muslim kudunya seperti itu, bahwa apa? Tidak mengikuti orang kebanyakan. Lalu bagaimana menciptakan sesuatu dengan cara apa? Ikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Iya sih. Olahraga bukan untuk apa-apa tapi untuk sehat biar ibadahnya kuat. Benar, setuju Ustaz. Gitu. Ini baru culture. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan pertanyaan. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Buat Ustadz Culture? Ya. Ya. Kan tadi abang bilang, nama dulu ya? Nama saya Jet. Perkenalkan nama saya Jet bang, saya baru kali ini ikutan Bikers Dakwah bang. Jet, ya jet ski, tapi nggak pakai ski bang. Jet, nama band, Are You Gonna Be My Girl? Jet. Ya, saya dari Bekasi bang. Pertanyaannya, tadi kan abang bilang Rasulullah itu pernah panjang, pernah pendek. Nah, jadi kita nih boleh gondrong gitu kan ya. Tapi ada yang bilang kalau kita mengikuti perempuan gitu ya, karena kan perempuan panjang tuh ya. Nah itu nggak boleh katanya. Itu gimana tuh bang? Salah. Yang jawab Ustadz Culture. Zat, jangan Zat. Antum dulu. Aneh yang lucunya aja Zat. Oke. Yang lucunya aja ya. Jadi apakah gondrong itu menyerupai perempuan atau tidak? Itu kan kurang lebih kan. Nabi Muhammad SAW itu pernah gondrong ketika perang untuk terlihat gagah. Dan Nabi Muhammad SAW punya jenggot panjang. Apakah tersebut menyerupai tasyabah kepada wanita? Enggak. Yang tasyabah atau menyerupai wanita adalah pakai anting. Pakaian wanita juga. Pakaian wanita. Mengelambai. Ya. Mengelambai, ya. Terus kemudian apa lagi tuh? Banyaklah hal-hal kebiasaan wanita yang diserupai sama dia. Itu baru tasyabah. Tapi kalau gondrong adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW gondrong itu kenapa? Biar gagah. Kita nih kalau misalnya lagi gondrong, maka langsung buru-buru ambil niat kayak tadi tuh. Ikuti sunnah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW pas perang, itu orang tuh ketar-ketir ngeliat Rasulullah. Kebayang gak? Orang badannya gede. Badannya gak terlalu tinggi. Dalam kitab Syama'il tuh gak terlalu tinggi, gak terlalu rendah. Terus kemudian kulitnya agak tidak sawo matang juga, gak putih juga. Terus kemudian dadanya bidang, pakai gamis tuh bulu dadanya kelihatan, jenggot segenggam, selebat rambutnya gondrong, pakai imamah, kurang ganteng apa coba? Itu drill skena sih, itu drill skena. Jadi itu bukan menyerupai perempuan, akan tetapi itu adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad yang pernah Nabi Muhammad lakukan ketika zaman perang. Gitu. Jadi kalau sekarang mau gondrong, sok mangga silahkan niatin buat ikutin sunnah Nabi Muhammad. Agar gagah. Itulah kenapa mahasiswa abadi biasanya gondrong. Kenapa? Biar terlihat gagah. Oh. Iya. Padahal umurnya sama dengan umur rektor. Wah. Nah ini lucunya dong. Iya. Itu baru culture. Iya lagi. Iya. Itu dia. Terjawab bang. Mantap dari Bekasi loh dia bang. Dari Bekasi. Keren banget. Bekasi apa? Oh Bekasi apa? Wah. Itu baru culture. Oke. Ada lagi mau nanya? Terkait masalah apa kek? Ada yang mau nanya? Biasa ini kameramen nih, pertanyaan aneh nih. Kameramen nih. Ada yang mau nanya? Guys, kalau nggak nanya gue pulang nih. Mungkin antum, Anda mau nanya sama antum. Apa hukum yang namanya pengen terlihat gaya tapi minjem baju orang lain? Astaghfirullahaladzim. Pertanyaan yang sangat culture. Iya lagi.
Apa hukumnya mau bergaya pakai punya teman? Iya. Pinjem. Tidak apa-apa, asal bilang. Betul juga. Iya. Kecuali udah bilang tapi lama-lama jadi HM. Hak milik. Iya. Itu sering terjadi. Nanti lama-lama kalau 1 baju, 2 baju, 3 baju, 5 baju, lama-lama dibuat tweet di Twitter. Berbahaya, Ustaz. Berbahaya. Tapi memang harusnya bergaya sesuai dengan dompet kita. Betul. Itulah kenapa Rasulullah menganjurkan kita kaya agar apa? Agar ke maternal nggak milih-milih langsung beli semuanya. Wah. Ke Uniqlo asal beli. Oh. Itu dia poinnya, biar kita bergaya sesuai dengan gaya kita, dengan uang kita. Betul. Jangan anak sekarang kan begitu, dompetnya tipis, nongkrong di Blok M mulu. Iya, padahal mah belinya kapal api. Mendingan kapal api, mendingan di Pilion Cafe. Betul. Enak. Masuk lagi tuh sponsor ya. Masuk. Mantap. Ya, seperti itu, Ustaz. Terjawab? Betul. Itu baru culture. Iya lagi. Dan ternyata Nabi Muhammad SAW itu betul apa yang dibilang sama antum tadi. Benar, Ustaz. Bukan kayak zaman sekarang orang BPJS. Apa tuh? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Nah, Ya kan? sesuai aja kan? Sesuai aja. Rasulullah SAW dengan banyak gayanya. Akan tetapi bukan gaya yang diutamakan. Rasulullah lebih mengutamakan pakaian yang sederhana. Iya betul sih. Sederhana aja, biasa aja. Rasulullah menyuruh kita itu sederhana, bukan miskin, ya kan? Betul. Iya. Karena kan sekarang banyak Ustaz yang kayak, udahlah nggak usah kaya-kaya, biar kita sederhana. Arti sederhana itu kamu mampu, tapi kamu nurunin standar. Betul. Bukan miskin aja terus gitu kan? Nah miskin itu kan dari bahasa skena juga tuh kan? Apa tuh? Sakinah, Sakana yaskunu skena miskin. Tenang hidupnya. Iya, sakina itu tenang, betul. Tenang, kan? Sakinah. Nah orang miskin itu orang yang nggak mikir lagi dunia. Bukan berarti dia udah gue tadi udah jadi usah kerja lagi, udah segini aja, nggak begitu juga. Orang yang skena itu, orang yang tenang itu adalah orang yang ketika dunia sudah dapat tapi dia menurunkan semuanya. Seperti siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Iya benar. Ketika menjadi menjadi khalifah, beliau pakai baju cuma camping, naik kuda ke pedalaman, ngelihat siapa rakyatku yang kelaparan. Bukan masuk gorong-gorong ya? Wah. Aku berenang Maaf Ustaz. Begitu. Jadi Iya. Umar bin Khattab itu keliling. Ada satu nenek-nenek di rumahnya itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, kok rumahnya kecil, makannya kurang? Bagaimana mungkin makananku cukup, kata dia. Pemimpinku tidak memikirkanku. Nenek ini nggak tahu. Kalau itu adalah Sayyidina pemimpinnya. Umar. Iya. Apa yang ibu butuhkan? Saya butuh gandum, saya butuh sembako. Oke, apa lagi? Kenapa emangnya? Engkau siapa? Bajumu aja cuma camping? Ngapain kau kesini, kata dia. Ya. Mau minta makan, saya siapkan. Enggak ibu, saya cuma pengen dengar kabar aja. Yang penting bisa sehat-sehat. Sayyidina Umar jalan, itu sembako semua dikirimin. Sembako semua dikirimin, kebutuhan setiap masyarakat digituin. Seorang pemimpin berpakaian sederhana. Subhanallah, zaman dulu Ustaz ya. Zaman itu dulu. sendiri ya. Sendiri. Berkuda. Zaman sekarang nggak bisa Ustaz. Kenapa? Minimal patwal 2. Wah. Kayak di Metro Life ini. Iya. Kalau sekarang kita melihat bahwa mungkin pola pikir mereka kita harus berhusnuzon juga, mungkin menjaga keamanan. Betul, menjaga keamanan. Sementara Sayyidina Umar bin Khattab kan jago perang. Betul sih. Sebenarnya tidak perlu memikirkan keamanan kalau kita memang baik, Ustaz. Mantap. Iya, kalau kita baik seperti Muhammad Ali, betul, petinju. Betul. Dia bilang, kok kamu nggak pernah sih di jalan Hollywood, kamu nggak pernah bawa bodyguard, my protection is Allah katanya. Allah. Iya kan, kalau dia dibunuh artinya memang saya membuat kesalahan, padahal ya selama ini saya tidak pernah membuat kesalahan. Makanya dia berani untuk jalan tanpa bodyguard. Gitu. Itulah. Dan Muhammad Ali juga selalu bawa korek, tapi yang rokok. Untuk apa Ustaz? Muhammad Ali itu petinju itu selalu bawa korek tapi yang rokok. Ditanya kenapa kau selalu bawa korek? Padahal kau gak ngerokok. Ketika aku punya syahwat ingin bermaksiat, ku ambil korek, ku bakar tanganku. Biar aku tahu berapa panasnya api neraka, katanya. Oh shit, damn. Itu baru culture. Itu gila. Kalau anak sekarang itu gak bawa rokok, gak bawa korek, nongkrong modal paru-paru. Waduh. Sama modal, sini aku yang jalan. Ya.
Anak sekarang. Anak sekarang. Iya, benar. Iya, anak sekarang begitu ya. Iya. Itu perbedaannya zaman, setiap zaman begitu. Betul, Ada masing-masing gayanya. Betul juga ya. Ustadz, apa hukumnya? Orang ngerokok, mendapatkan rokok dari temannya, dia nggak bawa rokok, dia nggak bawa korek. Koreknya minta, rokoknya nyolong. Apa hukumnya? Haram. Kenapa? Tidak boleh seperti itu. Udah mana minta rokok, minta korek, pulang dibawa koreknya. Iya. Udah miskin, maling. Curanrek itu Ustaz. Curang. Iya, di rumah ada 12 itu Ustaz. Banyak banget. Emang hobi. Makanya sebenarnya tadi itu masih nyambung dengan yang tadi tuh. Jadi kalau mau bergaya ya bergayalah menggunakan sesuai dengan dompet. Betul. Ini pesan nyokap saya, ibu saya. Dia bilang seperti ini, Rul, jangan waktu pesantren tuh jangan ngerokok. Kalau mau ngerokok nanti pas udah punya duit sendiri. Oh. Jadi jangan ngerokok pakai duit saya gitu dia bilang. Oh. Jadi pakai uang usaha biar tahu susahnya nyari uang. Baru kalau udah punya uang sendiri mau beli rokok terserah, itu kan uang kamu katanya kayak gitu. Oh gitu. Jadi sesuai dompet. Betul. Jangan bergaya-gaya. Sekarang kan rokok, aduh asem nih nggak ada duit, akhirnya beli Ziga Ustaz. Bener Ustaz, ada Ziga tau gak? Iya tahu. Yang murah sekali. Ini bukannya ngomong Promosi. ngasih tahu Ziganya jelek ya? Iya, Tapi saya seminggu ngerokok itu radang Ustaz. Langsung radang ya? Iya. Jadi sesuai aja dompet. Jangan terlalu ngikutin lah. Mentang-mentang orang yang ngerokok semua. Iya. Artinya fattakullah mastata'tum, bertakwa sama Allah sesuai kemampuannya kan Iya, begitu. betul Mau nongkrong sesuai kemampuannya. Nongkrong sesuai Jangan kemampuan. berlebih-lebihan. Terus juga Allahumma shalli ala Muhammad, ketika jangan punya sifat iri. Orang teman punya ini kita pengen juga. Iya tuh iri-iri ya Ustaz. Iya kan? Iya benar, iri dengki. Kalau misalnya kalian punya rasa iri, maka sering-sering ke kanan. Iri kanan. Wah, jokesnya ke situ ternyata subhanallah. Mantap sekali Ustaz. Aneh boleh bertanya ke Ustaz? Boleh. Ustaz ya, betul. Ustaz, apa hukumnya nih Ustaz? Bukan siapa-siapa tapi setiap malam tuh sleep call Ustaz. Hukumnya adalah makruh. Subhanallah. Kenapa makruh? Yang pertama, ketika sleep call itu nggak tahu siapa, taunya bini orang. Oh itu bahaya sih. Bahaya. Benar. Dan yang kedua, ini tidak boleh dilakukan karena apa? Yang namanya Islam mengajarkan untuk tidak melihat keindahan wajah seorang wanita. Karena lelaki punya fantasi yang sangat tinggi. Betul sih. Iya kan? Betul Ustaz. Makanya saya kalau sleep call kadang saya blurin mukanya. Kenapa? Sama saya ini suaranya saya ini. Halo saya Bunga. Kalau misalnya sleep call, kemudian kita video call, tahu-taunya dia screen record. Wah, disebar di Twitter. Cudai. Iya. Subhanallah. Langsung tiba-tiba Instagramnya, selamat kamu mimpi buruk. Ya. Subhanallah. Tapi aneh satu pertanyaan lagi. Apa tuh? Aneh kan belum nikah, Seth. Belum Nikah. Kasihan ya Allah. Iya, Ustaz. Nah, aneh udah umur 29 tahun ini 30. Sebenarnya memilih wanita itu kan aneh tahunya dari 4 itu kan. Iya. Dari 4. Nah, sebenarnya apakah 4 itu harus berurutan menggunakan harus tartib kah? Apa harus enggak tartib gitu? Kan Rasulullah bilang lihat pertama kecantikannya. Keturunannya. Hartanya. Kan ini semua nggak berlaku kalau nggak satu. Agamanya. Berarti jadi semua itu dibungkus agama. Agamanya ya. Dan pastikan dia itu perempuan yang kau butuhkan, bukan yang kau inginkan. Pertanyaan yang dibutuhkan berarti ya. Berapa banyak kita menginginkan Benar. sesuatu ternyata nggak baik untuk kita. Contoh, kita ingin banget minum yang namanya es teh manis. Iya. Tahu-taunya kita nggak ngecek kita punya diabetes. Kita pengennya itu doang. Iya benar sih. Artinya yang kita inginkan terkadang membawa penyakit untuk kita. Sementara yang kita butuhkan adalah mengobati penyakit kita. Berarti itu tanya ke diri kita ya, apa yang kita butuhkan ya? Apa yang kurang dari diri kita gitu. Masya Allah, tanyanya bukan ke diri kita karena diri kita penuh dengan hawa nafsu, tapi tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istikharah. Ustadz punya nomor Allah gak Ustadz? Gak gitu dong. Saya punya Ustadz, soalnya. Ada? Saya punya. Bagaimana tuh? 24434. Apa itu? 2 subuh? Zuhur, asar. Itu kan nomornya Allah biar kita berkomunikasi dengan Allah Ustadz. Itu yang di Jogja itu kan, saya udah nelpon Allah. Oh ya itu gitu, nomornya. Ya, gitu. Saya Idul Fitri besok nelpon Allah nih Iya. gitu. Oh itu. Aneh banget kan Ustaz. Ada lagi caranya Allah Ta'ala lebih cepat, lebih dia cepat diangkat. Iya Ustaz. Nomornya apa? 21.
2x1 itu kuburan ya maksudnya? Bukan dong, itu langsung Apa itu, ketemu. Ustaz? Apa itu, Bukan Ustaz? dong. 21 sebelum tidur sholat taubat 2 rakaat dan 1 witir. Itu lebih cepat. Lebih. Habis itu ngobrol Ustaz ya? Ngobrol, jangan pakai bahasa Arab kalau nggak tahu artinya. Iya benar Ustaz. Iya kan? Banyak kayak Ada gitu. anda punya teman, suaminya jadi imam, jahar dilafazkan secara jelas begitu kan. Pas doa istrinya, kamu aminin aja ya. Iya, ya abu kata dia. Allahumma zidna zaujatan salihah ya Allah. Wah. Istrinya amin. Suaminya ya Allah. Allahumma zidna zaujatan salihah ya Allah. Istrinya amin. Istrinya nggak tahu doa apa. Doa nambah istri ternyata. Nambah kan? istri Nambah ternyata. Istri, bener. Itu sih. yang berbahaya. Berbahaya. Mendingan bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia aja ya yang berarti. kita mengerti, yang kita pahami, sehingga apa? Berbicara itu bukan daripada literatur, akan tapi nur dari hati yang paling dalam. Istrinya ternyata nangis gak Tat yang pasti baca? Keinjak Nangis. paling nangis dia. Nangis soalnya dia pakai Google Translate. Iya. Gak ada ilmunya kalau saya komedi aja Ustaz. Jadi ilmunya dari Ustaz aja. Masya Allah nih komen ini, keren nih. Masya Allah. Tapi ini saya juga bangga kepada teman-teman stand up komedi. Karena kalian itu memiliki jalur mendapatkan doa Allah dengan membuat orang bahagia. Alhamdulillah Ustaz, amin. Membuat orang tersenyum. Sebagaimana Nuaiman ketika sering membuat Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW itu pernah ketawa sampai geraham bawah kelihatan cuma 3 kali seumur hidup. Karena Nuaiman. Gara-gara Nuaiman. Maka teruslah buat bahagia orang lain. Iya. Mudah-mudahan kita semua bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dengan cara apa saja. Kalau kita dulu pernah bermaksiat dengan cara apa saja, maka sekarang ajak orang kembali pada Allah dengan cara apa saja. Mau dengan culture, mau dengan skena, mau dengan motor, mau dengan apapun. Lupakan perbedaan, mari kita bahas persamaan. Subhanallah. Kan begitu kan? Benar Ustaz. Karena kebahagiaan juga itu kayaknya harusnya dari dalam Ustaz ya. Betul. Dari dalam diri gitu ya. Jadi enggak berharap. Karena saya dulu pernah membuat orang tua saya nangis Ustaz. Sekali. Kenapa? Jadi waktu itu umur saya berapa ya? 27 atau antara 27 26 gitu. Ibu saya bilang, "Rul nikah biar mama bahagia," katanya gitu. Terus saya bilang gini, "Mak, bahagia itu dipilih. Jangan taruh kebahagiaan mama sama aku. Nanti mamanya sakit hati." Gitu. Masya Allah. Ada orang tua yang anaknya juara 3, mamanya bahagia. Ada anak yang mamanya juara 2, mamanya nggak bahagia karena nggak juara 1. Itu dipilih. Mama saya nangis kan. Saya juga nangis kan. Mama saya nangis. Terus saya peluk, terus saya bilang, Mak, bahagia itu dari dalam. Jangan berharap dari orang lain gitu. Makanya mama saya sekarang bilang, nikahnya nanti nunggu bahagia dulu biar nggak naruh kebahagiaan sama anaknya. Masya Allah. Gitu, Itu baru culture. Soalnya saya mau nangis nih. Masya Allah. Tapi aku juga pernah Rul, bikin mamaku nangis. Subhanallah, Ustaz. Gimana? Mamaku? Enggak dong, kan mamaku. Ngapain mamamu? Mamanya. Kan kita gak serumah. Iya, benar. Kita bukan abang adik dong. Oh, iya. Ya enggak, kita saudara seiman. Dulu gimana, Iya. Ustaz? Jadi dulu tahun 2012. Tahun 2012 usiaku masih 22 tahun kurang lebih ya. Ya. Aku pulang dengan mohon maaf, ini masih ada begini, makanya kenapa aku mau dipanggil Ustadz, karena masih ada aib. Dosa aku terlalu banyak sehingga dia keluar. Aku pulang dengan gambar ini dan dulu masih ada piercing di alis. DM. Damn man. Skena banget. So scan man. So scan man. Terus kemudian piercing di sini, ada plak di sini. Rambut gondrong. Terus pulang itu pokoknya kemana-mana aku selalu pakai baju lekbong. Celana jeans, zaman dulu kan jeans gini dilipat. Oh ya. Sepatunya Vans. Kemana-mana tuh. So skena pada saat Bawa itu. skateboard. Enggak dong. Enggak usah dibawa. Kan di bandara. Ngapain dibawa skateboardnya? Enggak usah dibawa. Tapi aku main skateboard juga. Emang skater. Terus di situ nangis. Enggak, pas pulang ke sana mama kaget. Ya Allah nak, kata dia. Kau nih jauh-jauh ke Jakarta kayak gini gayamu ya, kata dia. Iya mama, maafin mah. Terus balik ke Jakarta 2013, itu mama nangis ngelihat kelakuan dan tingkah laku. Sebelumnya banyak kasus juga yang pernah dibuat dan orang tua nangis juga. Tapi yang paling pecah adalah 2013 ketika pulang ke Medan. Mah, Pah, boleh gak duduk sini? Duduk. Ngapain? Gak apa, duduknya dulu. Gak apa-apa. Aku ambil air di baskom. Ku cuci kaki mamaku. Taruh tangan orang tua di atas. Mah, tolong maafin Alfi. Tolong ridhoi Alfi dunia akhirat. Tolong doain Alfi selamat dunia akhirat mah. Cium kakinya. Di situ baru aku pertama kali nangis. Nangis kebahagiaan ngelihat orang tua nangis karena bahagia melihat anak begitu.
Dan dari situ doa orang tua, doa mama papaku, salah satu adalah penembus yang bisa langsung nembus langit adalah doa orang tua yang bisa membuat aku sampai sekarang ini kayak gini. Subhanallah. Jadi mau segaul apapun kita, mau seasik apapun kita, jangan pernah lupakan orang tua. Dan selalu muliakan orang tua. Lihat para mafia-mafia. Mafia-mafia semua di luar nakal, tapi sama orang tua cium tangan. The true of mafia. Mafia Italia kan maksudnya ya? Iya. Kalau di sini kan ada yang berani-berani jadi wakil DPR tuh. Zat. Oh ya ada kan. Iya. Apakah dia menjadi pejabat karena perintah orang tuanya? Iya kayaknya bisa jadi sih. Apakah itu termasuk birrul walidain? Tidak lah Zat. Kan kita harus tetap ada di jalan kebaikan kan. Betul. Kalau orang tua kita nyuruh jahat kita harus tetap bukan menolak juga sih tapi ngasih tahu kalau yang benar tuh sini gitu kan Zat ya. Seharusnya Iya, benar. Iya, subhanallah. Ustaz, waktu itu 2011 pulang dengan tato kayak gitu ya. Iya. Orang tua kaget. Orang kaget. Kalau saya waktu itu kalau jadi ustadz nih, pasti orang tua saya bukan kaget. Apa? Nangis itu. Kenapa? Kayak tatoan di sini, terus di sini piercing di sini. Kaget. Hah, Virgon? Dikata Virgon. Iya. Gak perlu ilmu ya, komedi aja di sini. Pokoknya kanan komedi aja. Benar. Dikata Virgon ya. Tapi emang Ustaz, dulu saya sejujurnya kan berkarir di stand up itu dari 2015. Oh, Cuma 2015. emang gak naik-naik lah. Ustaz. Masuk suci itu ditolak, nggak diterima lah. Maksudnya emang karena saya kurang lucu atau apa gitu ya. Terus baru abis itu mulai dikenal orang di ngajar ngaji, ngajar bahasa Arab. Iya dulu bahasa ada. Arabnya Coki, Iya, kan. iya. Itu mulai dikenal. Cuma emang rezeki ya segitu-segitu aja lah. Karena mungkin orang masih mengira bahasa Arab itu kan part of agama gitu ya. Iya. Baru setahun ini nih alhamdulillah rezeki lancar lah alhamdulillah lewat jalur Ustadz Culture ini kan. Nah di situ saya baru sadar bahwa memang doa orang tua itu sangat-sangat bisa menembus langit itu Ustadz. Karena gak tau ya saya tuh selalu percaya bahwa sedekah mau agak sombong atau enggak Allah pasti ganti gitu kayaknya. Yoman. Selagi kita memang niatnya mau memberi gitu. Saya pernah waktu itu ngasih nenek saya gitu, ATM tinggal berapa ya, tinggal 1 juta atau berapa ngasih setengahnya gitu ya ke nenek. Terus besoknya ada tiba-tiba panggilan dari TV mana untuk ini nulis komedi, terus 700 kali lipatan gitu. Zat. Jadi kayak Allah, 700 juta berarti? Enggak, Ustaz, jangan ngegambarin rezeki orang. Digambarin rezeki orang. Maksudnya sebulan lah ada gitu. Maksudnya ya itu saat yang masalul ladzi yang fikuna amwalahum fisabilillah itu kan dikali 700. Tapi kalau saya percaya bahwa 700 dikali sama Allah 700 kali lipat itu bukan semuanya bentuknya uang, tapi bentuknya kesehatan, keselamatan. Betul. Gitu Ustaz. Jadi kayak saya sekarang kalau sedekah nih Ustaz, kayak di lampu merah ada pengemis, saya ngasih 2.000, saya bilang, "Ya Allah balikin 1,5 ya," gitu. Tapi nggak harus semuanya duit ya Allah gitu. Maksudnya bisa jadi kesehatan atau karena kan saya tuh tipe kalian sakitnya setahun sekali Ustaz. Maksudnya? Ada kan yang manusia ada yang sakitnya ringan, tapi ada manusia yang setiap tahun tuh sakit tapi sekali sakit tuh berat. Mahal. Iya, saya tuh kayak gitu, tipikal yang kayak gitu. Jadi pernah waktu itu sakit BBD gitu kan, pas dirawat dan lain-lain kaget sama notanya gitu kan. Gitu. Berapa? Kan. Ya 2,5 juta 4 jam doang Ustaz. Iya, mending main PS kan 4 jam berapa gitu. Dari situ notanya saya figurain Ustaz. Difigurain saya taruh kamar biar tahu bahwa sehat itu mahal gitu. Tapi dari situ saya sadar juga bahwa sedekah itu bikin juga kita sehat itu karena mungkin 700 kali lipatnya dipindahin ke dalam kesehatan kita, keselamatan gitu Ustaz. Betul. Sedekah itu menjauhkan kita dari bala. Sedekah itu mendatangkan rezeki. Sedekah itu memberikan umur kita panjang. Sedekah itu menjauhkan kita dari penyakit. Iya, itu. Jadi kalau misalnya malam nih mimpinya jelek nih, mimpi jelek, maka disunahkan ketika kebangun agak isyarat meludah kiri, kemudian cari ba'da subuhnya langsung bersedekah, tolak bala ya. Kalau baca bahasa Allahumma sholli ala Muhammad, para salafus saleh kita doanya apa? Allahumma ikfil bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allah tolong angkat bala kita. Ikfil bala. Sebelum dia turun dari langit. Angkat. Nah kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Namanya sedekah itu boleh gak pamrih?
Boleh. Boleh Ustaz ya Pak. Boleh. Karena kadar takwanya manusia kan berbeda-beda. Betul Ustaz. Ya Kadang awalnya pamrih lama-lama akan tulus sendiri gitu Betul. ya. Karena kan ibadah itu kan harus dilatih. Iya sih. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjata orang mukmin. Senjata. Yang namanya senjata butuh latihan gak buat nembak? Betul. Betul dong. Betul. Misalnya nih senjatanya Glock. Glock baru dikasih sekali. Dia nembak asal. Kemana-mana pelurunya. Iya benar. Tapi ketika dilatih, tarik pelan-pelan, relax, tenang, dar. Dar. Iya Gitu. Ustaz. Ya kan? Enggak Ustaz. Keluar aja, keluar. Iya enggak, sama kayak orang yang baru, semua orang yang baru pertama itu kan kayaknya langsung pamer kan Ustaz. Iya. Iya kan kayak pertama main gitar, bisa main gitar, kemana-mana tuh. Bawa gitar. Iya bawa gitar, terus ada gitar dikit disetem ya kan. Dem gitu main drum gitu kan langsung pamer. Ntar lama-lama juga akan oh udah akan tahu bahwa oh ya udah gitu. Sama kayak sedekah kayaknya awal-awal pengen dilihat orang, lama-lama juga kayaknya akan ya udahlah biasa gitu kan. Iya. Ya sedekah itu biasa. Justru apa? Justru yang kalau misal dia awalnya pamrih sama Allah Ta'ala nggak masalah. Oh dia mengharapkan di ajli dunia. Dia berharap dunia balasan dunia. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kemudian dia bersedekah li ajli ismu pahala misalnya. Mendapat pahala. Biar pahala gue gede. Boleh nggak? Boleh. Dia sedekah untuk mendapatkan surga. Boleh nggak? Boleh. Dia sedekah untuk mendapatkan derajat. Boleh nggak? Boleh. Tapi standar. Iya. Nanti pada akhirnya akan sadar sendiri. Sadar sendiri. Pada akhirnya ketika dia beribadah atau bersedekah untuk hanya pengen dapat ridhonya Allah Ta'ala. Pengen dapetin rahmatnya Allah Ta'ala. Ini yang namanya hakikat daripada orang beribadah dan bersedekah. Begitu. Cuma itu butuh latihan. Iya, gitu. Satu pertanyaan dari saya Sat. Boleh. Lagi ya. Ada yang mau bertanya gak sih? Kalau enggak aneh ada pertanyaan. Oh boleh. Abang dulu deh silakan bang. Skena nih topinya Nike. Sepatunya Adidas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizal, mau nanya soal sedekah. Harus gak sih sedekah itu berupa uang atau barang? Ada gak sih yang lainnya gitu untuk sedekah, misalkan doa kah atau apakah gitu? Pacar yang yatim piatu Sat. Iya kan sama sedekah. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngomongin. Ngasih tas, oke. Bagaimana Ustaz Bahrul Alam? Apakah sedekah hanya berbentuk uang? Betul. Tidak sekecil-kecilnya sedekah adalah senyum. Benar Sat? Masya Allah, Benar, betul. Jadi bisa, nah udah 3.000 tuh. Oh sekali itu 1.000 ya? Enggak bang, sebenarnya sedekah itu kan bisa apa aja bentuknya ya kan. Maksudnya paling kayaknya kalau ini ntar mau dikoreksi Sat ya. Yang paling rendahnya ya senyum. Karena ketika senyum bukan hanya detik itu kita membuat dia senang gitu. Kita bisa jadi merubah mood dia dalam satu hari itu Ustaz. Dan merubah mood dia dalam satu hari kan rezekinya malah lebih ini kan gitu sih Ustaz. Jadi tapi kalau dalam bentuk lain gimana Ustaz? Contoh dalam bentuk ini paus di TikTok. Bentuk gift. Oh gift. Sedekah dalam bentuk gift. Apakah boleh nggak sedekah dalam bentuk gift? Betul. Di TikTok. Di TikTok atau di Bigo. Bigo gimana Ustaz? Wah. Mohon maaf, Kakak Bahrul, saya pernah ngajar di Bigo tuh. Pernah ngajar di Bigo. Dulu ngajar kitab di Bigo. Jadi bagi-bagi jadwal sama teman-teman. Ini beneran Ustaz? Beneran. Ada yang komen gak? Buka dong Ustaz, buka. Iya. Ustaz aku give ya, buka dong pecinya. Buka dong sorbannya. Waduh. Tolol. Gimana Ustaz? Bentuk Jadi, lain Ustaz? berbentuk lain sedekah tuh macam-macam. Bisa bener kata Bahrul bilang tadi, senyuman betul. Apakah bisa dengan bentuk barang? Wow, alhamdulillah, masya Allah. Bisa dengan uang. Sedekah bukan hanya sekedar materi, ilmu juga sedekah. Kemudian memberikan link kepada teman-teman. Teman butuh apa? Oh, saya butuhnya kamu. Oh, itu komedi. Ya. Saya butuhnya pekerjaan. Dikasih nih. Oh, gue punya link, teman. Udah, lanjutin. Itu salah satu sedekah. Sedekah. Juga, ya. Jadi makanya sedekah itu macam-macam. Apakah memberikan orang sebuah hal yang pokoknya segala sesuatu yang baik. Kayak tadi Bahrul bilang, senyuman bisa merubah mood dia seharian sehingga apa? Vibes positif tertempel dalam pikiran dia. Itu menjadi hal yang amal jariah. Iya. Berarti ngasih tahu jalan juga bisa Tet ya? Bisa dong. Kayak pasar Minggu mana? Lurus aja. Ya. Kalau yang nggak tahu kan nggak tahu saya orang baru gitu. Iya. Mantap Ustaz. Jadi sedekah itu macam-macam. Apakah sedekah dengan barang boleh? Boleh. Mau sedekah sama sama siapa saja, hatta sama semut. Bahkan sama semut. Semut nih
kalau bagi aku pribadi, aku belajar sama semut. Kenapa? Semut yang mengajarkan aku secara pribadi bahwa ketika sama muslim atau ketemu orang lain, Harus apa? itu Iya, dia. saya pernah lu lihat tuh semut. Iya kan? Iya, semut banget, Pat. Iya. Semut banget. Semut, Halus, semut. Maaf ya, semut. Oke. Oh iya, tapi bener Tat itu kan. Dia kan selalu kalau bertemu tuh selalu Mengucapkan salam, betul, bersapa, salam. bertegur Iya, saya sapa. pernah dengerin waktu itu Tat. Enggak ngapain? Assalamualaikum. Oh, bahasanya asmilikiti bilikiti. Ini makoli kan gitu Ini kan. makoli. Gitu Iya. kan. Bahasa semut. Bahasa Tat. semut. Betul. Pertanyaan udah terjawab Bang. Tat, pertanyaan dari saya Tat. Oke. Boleh. Wis, mantap. Oke. Oke, Mik. Apaan? Ini teman-teman mau nanya sedikit menyambung soal sedekah. Sedekah itu harus diniatkan atau tidak? Karena kan banyak orang-orang yang misalkan ada kejadian sesuatu yang buruk di kita. Motor hilang, ya udahlah anggap aja sedekah. Itu kan bukan diniatkan kan? Iya kan itu bukan diniatkan kan? Iya. Jadi lebih ke ada sesuatu yang kita hilang atau tiba-tiba jadi bukan milik kita lagi, lalu langsung ya udahlah anggap aja sedekah. Lah itu kan nggak diniatkan, bukan diniatkan. Bagus nggak pertanyaan? Bagus. Pertanyaan yang supel Carter sebenarnya. Iya lagi. Silakan Kakak Bahrul. Saya juga pernah kayak gitu soalnya. Oh pernah? Jadi masalah sedekah itu, kalau masalah motor hilang, kemudian diikhlaskan, itu apakah dikategorikan sedekah? Bukan, tapi ikhlas. Ikhlas. Ini saya punya kisah Tat. Tapi Apa Ustaz, tuh? lanjut. Jadi dulu iPhone 4 saya pernah beli HP pertama saya iPhone 4 Ustaz. Oke. iPhone 4 saya hilang. iPhone 4 32 giga. Oke. Iya, yang masih kecil. Nggak pakai cash tuh Ustaz waktu itu. Itu waktu itu saya hilang di kosan habis pulang sholat Jumat. Ajib. Iya. Di kosan hilang Di ya? kosan Ustaz. Balik tuh pintu kosan udah kebuka. Eh. Terus saya lihat ya Allah hilang. Terus saya ingat kata kakek saya. Tadi kalau apapun yang hilang diikhlaskan nanti diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Betul. Saya tagih kakek saya. Kenapa? Terlalu. Kek, enggak bener, kakek, HP saya hilang, HP aku hilang, nangis. Kakek saya tanpa berkata-kata masuk ke kamar, ngeluarin iPhone 5, Ustaz. Subhanallah. iPhone 4-nya udah saya gade gitu. Iya. Tapi itu benar, Ustaz. Ketika saya ikhlas, benar nenek saya bantu untuk ngasih uang untuk beli iPhone 5 itu, Ustaz. Tuh kan. Bener, Ustaz, diganti. Jadi namanya kalau misalnya barang hilang, itu bukan termasuk sedekah, tapi ikhlas. Berarti harus niat, Ustaz ya? Kalau sedekah, kalau misalnya mau ngasih, kenapa? Sedekah itu kan Allah Ta'ala bukan ngelihat masalah nominal. Seberapa ringannya kita mengambil rezeki dari kantong kita. Yang kita sengaja. Iya, benar. Sengaja. Sedekah tuh sengaja. Ngeluarin. Yes, Niat. yes. Makanya sistem ada sistem dalam kehidupan kita ketika diberi orang ucapkan terima, Kasih. udah terima dikasih. Segala bentuk rezeki yang kita terima, udah terima kasih lagi ke orang. Jangan cuma disimpan. Bener, Ustaz. Iya, setuju. Gitu. Saya baru sadar tuh terima kasih. Iya kan? Kayak gitu ya, thank you ya. Iya. Kalau thank you, makanya di Inggris gak ada tuh terima kasih, thank you dia. Iya di Inggris gak ada Ustaz. Tapi dahsyatnya orang Inggris, orang-orang Amerika, orang Barat sana, meskipun nggak ada terima bahasa kasih dalam mereka mengaplikasikan itu sedekah mereka lebih dahsyat daripada kita. Oh perpuluhan itu Ustaz ya? Perpuluhan. Messi itu perpuluh 10 gitu. Betul. Iya, Messi 10, 10. betul. Oh Messi, iya. itu Messi. Bola. Perpuluhan itu kan Iya. jadi ini kan perkalian 10 ya Ustaz? Bang. 10%. Gede banget ya berarti. Gede banget. Mereka Kalau kita dipaksa. kan cuma 5% Bang ya? 2,5. Enggak, maksudnya 2,5% kan zakat fitrah. Iya. Terus 2,5% zakat mal. Betul. Kan cuma berarti 5%, 5% kan? dia. Cuma Mereka segitu. 10%, makanya kaya-kaya kali ya? Nah, semua bedanya dalam Islam bagi orang-orang non muslim itu mereka dibalas di dunia saja. Nah, iya. Oh iya benar. Wallahu a'lam, akan tetapi apakah mereka termasuk ahli kitab? Kita ngobrol sama teman-teman yang senior-senior, ahli kitab zaman sekarang sudah sangat sulit ditemukan. Sudah ya benar. Sangat sulit ditemukan. Jadi emang kalau misalnya kembali masalah sedekah lagi, sedekah itu disengaja. Kalau misalnya barang hilang, diikhlaskan, itu namanya ikhlas, bukan sedekah. Nggak bisa. Itu buat nenangin diri sih Bang. Ya kan? Buat Untuk nenangin diri. berdamai dengan keadaan aja kali. Iya biar gak kepikiran. Tapi aku pernah kehilangan sesuatu kayak misalnya ada nyangkut masalah motor sama orang atau masalah barang sama orang, ngomong sama istri,
Ini gimana nih? Yaudah, ini hikmahnya mungkin kita kurang sedekah. Akhirnya Pak, Allah ambil paksa harta yang kita miliki untuk diikhlaskan. Damn. Jangan sampai kita pelit dalam berbagi, pada akhirnya Allah ambil paksa apa yang telah Allah titipkan. Karena apa? Allah bilang, hei bangun dari tidurmu, itu bukan hakmu sepenuhnya. Mungkin kau ini kurang berbagi, ambil. Bagi dengan yang lain, oh ya Rab, mungkin hamba kurang bersedekah, hamba ikhlaskan, terserah Allah, hamba yakin kepada Allah, Allah pasti memberikan yang lebih baik daripada itu. Hamba terima ya Allah. Berarti kalau terima dan kasih berarti setiap manusia itu punya embernya masing-masing saja. Yes. Jadi contoh kalau ember itu diisi air terus, kalau nggak pernah kita bagi ke sesama kita, embernya kan akan tumpah sendiri. Betul. Itu maksudnya yang tumpah itu Mubazir. adalah uang barang-barang kita yang hilang kan, Yes. yang diambil paksa ya. Ya. Jadi mau nggak mau ember yang sudah penuh harus kita bagi ke samping kan. Betul. Biar Allah semakin embernya semakin gede, semakin harusnya sering kasih ya kan. Betul. Damn. Sebuah pernyataan yang sangat culture. Iya lagi. Contoh gini Rul, contoh gini, ini gelas. Iya Sat. Berada di tempat yang lebih tinggi. Iya. Saya Heeh. kalau misalnya dia full, dibolongin bawahnya. Heeh. Dibolongin bawahnya, tumpahin ke sini. Heeh. Nah kemudian di bawah ini ke bawah lagi. Dan akan jadi estafet. Kayak itu apa ember wudhu di rumah nenek saya tuh dibolongin dari Iya. cat biasanya. Iya. Iya buat wudhu tuh nggak sih. Buat wudhu. Bener kan? Kayak gitu. Jadi kan sebenarnya apa yang akan kayak 2.000 kita nih Sat, Iya. ke tukang parkir. Kalau emang kita ikhlas niatnya sedekah juga gak apa-apa kan berarti Nggak kan. apa-apa. Kayak dari dia 2.000 nih. Dari dia parkir di Indomaret lain kan 2.000 juga. Iya dong. Oh, berbagi ya. Tukang parkir kan muter terus Sat. Iya. Itu niatnya sedekah insya Allah Sat. Betul. Nah bagaimana mengajarkan mereka? Contoh banyak konten zaman sekarang itu mereka bayarin orang bensin. Iya. Isi bensin. Bener Sat. Ya kan? Belakang, saya bayarin belakang. Iya. Gitu kan. Ini saya bayar full, tapi uang ini tolong bayarin belakang. Estafet. Estafet terus ya. Ketika belakang, akhirnya saya dibayarin dia. Yaudah Pak yang ini buat bayar belakang aja. Ini buat bayar belakang. Estafet mengajarkan orang. Saya pernah kayak gitu Sat. Bayarin. Full dibayarin belakang. Oh, harus bayarin ya? Ya, harus Nggak bayarin. nggak boleh dibayarin Harus belakang. bayarin. Saya waktu itu ternyata ini dong lari. Iya. Itu kalau minta bayarnya itu sangat culture. Ya. Tapi emang berbagi itu kan tipikal culture banget, anak skena banget. Sat. Kenapa tuh? Contoh maksudnya kayak di Blok M nih. Wes kosong nih minuman. Oh, gitu. PT lah bos. Betul. Maksudnya dari situ kan artinya udah mau bekerja sama gitu. Betul. Ya kan untuk membantu. Betul. Bahkan biasanya mereka kalau ada mereka Idul Fitri puasa itu mereka tuh ada namanya baksos gitu Sat. Oh baksos. Puasa mah kagak baksos tapi. Tapi berbaginya. kan sementara kan berbaginya gak masalah. Betul. Nanti kan lama-lama dia akan sadar bahwa puasa yang lebih wajib. Betul. Gitu kan. Itu kan gak apa-apa tuh mulai dari baksos dulu Sat atau SOTR. Betul. Mereka SOTR bagi-bagi nasi sampai rumah zuhur buka. Kan ada Ustaz yang Tapi gitu. ada Hukumnya bukber tapi gak puasa. Iya, Kan? Malah velocity. Iya, velocity. betul. Mantap tuh sedekah ya. Jadi emang sedekah itu macam-macam. Kayak misalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bahkan di yang mungkin sebagian orang belum tahu kali ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Orang yang suka mentunaikan hajat orang lain. Terlebih di bulan Ramadan. Dia Allahumma sholli ala Muhammad. Keliling nyari orang yang membutuhkan. Butuh apa? Butuh makan, butuh ini, butuh itu. Ditunaikan sama dia. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Itu sesungguhnya orang tersebut lebih afdol daripada orang yang itikaf di masjidku selama 10 tahun. Berbagi. Kenapa berbagi? Karena berbagi adalah ending daripada ibadah. Sholat tidak akan selesai apabila tidak ada salam. Betul. Salam dibagi berarti Sat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Samping wabarakatuh. kanan kiri. Iya. Setelah besarkan Allahnya, lihat kiri kananmu siapa yang membutuhkan, maka tolonglah dia. Khairun nas Anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat untuk orang lain. Begitu. Jelas Kak Bari? Bang Bari, mantap ya. Bari ini sudah siap, sudah banyak saksi yuk asyhadu. Oke, Maaf. Tar dulu. Belum. Oh iya kamera udah siap itu ya. Udah FYP itu Bang, bener FYP. FYP. Mau masuk Islam biar FYP, biar masuk ke surga. Kita itu mohon maaf, kita kalau misalnya Bari mualaf, kamera kita matiin. Kita matiin. Kita gak pengen FYP di mata manusia, kita pengen FYP di mata Allah. Bang, tapi Tuhan lu lihat juga bener. Tuhan lu lihat juga lu. Tat, aneh Tat. Ini kita sampai jam berapa Tat? Bebas. Aneh ada satu pertanyaan. Apa tuh? Jadi selama ini kan
Ane tuh kayak dari dulu tuh disuruh nikah kan. Terus udah 1 tahun ini nih kalau ditanyain nikah sama nyokap, disuruh nikah gitu ya. Terus didoain nikah, Ane selalu bilang kayak, mah jangan doain nyari jodoh dulu. Doainnya rezeki dulu biar fokus ke Allah gitu. Jadi kalau minta rezeki terus minta jodoh juga nanti kayak Allah bingung nih, gue kasih apa dulu nih gitu. Saya bilang ke nyokap saya. Terus akhirnya ibu saya ngikutin. Jadi doanya cuma rezeki dulu gitu. Nah itu sebenarnya salah gak Zat? Kita fokusin satu doa doang gitu. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bahasa salah atau tidak bukan manusia yang berhak mengatakan itu salah apa tidak. Iya. Tapi kalau bilang di bahasa boleh apa enggak, ya boleh-boleh aja. Tapi kenapa harus satu aja? Kenapa enggak dua-duanya? Kenapa cuman... Itu saya takutnya kan dengan kualitas ibadah saya yang segini terus minta terlalu banyak kayaknya, elah gitu. Maksudnya kayak, lu ibadah sama gue ini maksudnya mau minta banyak gitu maksudnya. Nah, ya, Masya Allah. Gitu sih. Allah Ta'ala kepada orang yang ahli maksiat kayak kita nih, apalagi kayak yang ngomong. Allah Ta'ala itu sangat-sangat merindukan munajatnya seorang ahli maksiat kayak kita. Jadi ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku. Kayak tadi kan sebelum dibuka ada doa Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaqim wa antal musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, kucurhatkan semua kepadamu dan Engkau yang maha mengabulkan semuanya, Engkau yang maha bijaksana. Antal musta'an ya Allah. Enggak ada lagi tiada daya upaya melainkan kekuatan Engkau yang maha dahsyat. Nah, kalau bermunajat kepada Allah Ta'ala, boleh gak minta rezeki dulu? Boleh. Boleh gak minta jodoh dulu? Boleh. Dua-duanya juga boleh ya? Boleh. Tapi kita lagi lihat, terkadang banyak orang tidak kuat dengan ujian yang adanya rezeki. Betul sih Ustaz, betul. Kenapa begitu? Ya uang namanya kan. Uang. Uang membuat orang lupa. Uang membuat orang busung dada. Uang membuat orang lupa dirinya siapa. Uang membuat lupa siapa Tuhannya. Uang membuat lupa segalanya. Tapi kalau jodoh, ada yang kita butuhkan. Ketika satu orang, ini pernah dibahas di Kopdar Bakers Dakwah. Ketika ngekos, rezeki itu untuk orang yang di kosannya sendiri. Ketika dia sudah menikah, maka dia menyempurnakan setengah agama. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa. Takwa dulu baru rezeki. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa maka Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, maka Allah akan turun rezeki dari pintu mana aja. Menikah itu menyempurnakan setengah agama dan kemudian apa? Karena menyempurnakan setengah agama, sifat maksiat kita tadi yang banyak ketutup karena menyempurnakan setengah agama. Tembok tertinggi dalam seorang diri laki-laki adalah wanita. Maksudnya apa? Godaannya paling berat. Betul Ustaz, di TikTok. Oh, sering nge-give? Enggak Ustaz, maksudnya kelewat gitu. Kayak astagfirullahaladzim. Follow dulu. Ya, laki-laki itu kan cobaan kita. Itu fitrahnya laki-laki adalah wanita. Iya. Fitrahnya perempuan adalah dunia. Nah, makanya kenapa ketika kita menikah, Allah bukakan rezeki selebar-lebarnya agar mampu mencukupi apa yang kita butuhkan dan istri kita butuhkan. Iya, Kita butuhnya istri, kemudian istri mendoakan rezekinya untuk kita berdua, kayak begitu. Maka kalau dibilang tepat apa enggak, kembali lagi ke perspektif yang mana. Kalau mampu menghadapi cobaan akan dunia, sok mangga silahkan. Tapi kalau saran saya, lebih baik menikah dulu. Karena dengan menikah, Allah akan semakin ridho kepada kita. Insya Allah Ustaz, 2 tahun lagi lah ya. Hah? 2 tahun insya Allah. 2 tahun? Dulu, 2 tahun lagi nikah. Udah ada calonnya? Calon mah, kan katanya gampang tadi. Cakep. Iya kan. Tinggal sholawatin. Sholawatin Ustaz. Iya, saya di jalan tuh ada cewek cakep, Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan di mukanya. Bukan. Jangan di bukan mukanya. di muka. Jangan di mukanya. Salah. Lagi jalan orang disamber, Allahumma sholli ala sayyidina. Ditabok lu. Ditabok gitu. Ditabok. Saya lihatin dulu ya. Iya, Allahumma sholli ala sayyidina. Saya juga yang menyari bisa yang menutupi kekurangan kita saat ya. Betul. Iya. Karena jodoh itu ibarat kayak tangan. Oh. Saling menutupi. Oh, saya menutupi. Saling Makanya menutupi. saya kan gak kerja, cuma konten kreator, saya nyari yang kerja jadinya. Ya, ada bulanan aman. Ya. Kan konten kreator kan kadang-kadang ada, kadang-kadang Betul. kan? Iya, benar. Tapi ketika kita sudah mengetahui bahwa kita hari ini tahunya, kita konten kreator. Wallahil azim kita nggak tahu 10 tahun ke depan tuh gimana. Betul, Ustaz. Siapa tahu jadi pengusaha. Amin ya Allah, amin. Money laundry.
Mah kok money laundry cuci uang tuh Ustaz, basah uangnya. Bukan, maksudnya punya laundry. Punya laundry. Oh punya laundry, iya benar. Itu many, jangan it's many laundry, iya. Banyak sekarang laundrynya. banyak Ustaz kafe-kafe yang sepi tapi bertahan lama. Kenapa tuh? Ya. Astagfirullahaladzim. Enggak, emang modalnya kuat. Emang orang belakangnya kuat. Modalnya kuat, pemodal. Karena apa, dia berpikir bagaimana bermanfaat orang lain. Betul sekali, iya. Begitu. Gitu Ustaz. Masya Allah, ada yang mau tanya lagi? Oh ada lagi nanya. Ada lagi, dari mana? Pondok Pinang, passwordnya. Emang ya? Oh ketemu di Kemang, Passwordnya? Iya lagi. Iya, gitu. Maksudnya? Maksudnya ini ketuhanan kali kayak, ya maksudnya nanya kayak Tuhan kok nggak adil gitu kan? Contoh kayak gitu. Apa tuh? Oh. Kasih tahu Rul. Enggak lah bang, jangankan antum gitu ya, para ustadz kita gitu ya, yang memang menjalankan sunnah Allah, sunnah Rasul aja pasti dikasih masalah bang, namanya manusia, bukan karena antum. Jadi karena mungkin, tapi bagus bang, dia sadar gitu bang, apa karena ini ya? Karena kan namanya manusia bang harus naik turun bang hidupnya. Kalau ada masalah, kalau kita naik terus, maksudnya itu nanti malah jadi sombong gitu, jadi bukan manusia gitu. Kita kan manusia bukan nabi boy. Tapi ngomong aku manusia, tanggal 25 April akan rilis album dari kami Alfi Alfani Musik, judulnya Aku Manusia. Masuk. Di Spotify Tat? Hah? Di Spotify? Di Spotify, di YouTube semua akan rilis. Serentak tanggal 25 April, judulnya Aku Manusia, bersama gitarisnya Nui 420 dan Didit Saat atau Babab kita panggil, itu gitarisnya Stars and Rabbit. Stars and Rabbit. Berarti gitarisnya 2 tuh ya? 16. Banyak amat gitu 16. Itu mau orkestra. les gitar. Les Yamaha. Tat, jawab dulu Tat. Jawab ya. Jadi apakah mempertanyakan tersebut menyebabkan turunnya tegurannya Allah Ta'ala? Begitu. Pertanyaan boleh ditanya, cuman apakah pertanyaan tersebut sudah terjawab dan kau menjalankannya atau tidak? Kalau kau tidak menjalankannya, ingat hidup itu ada musibah, ada ujian, ada azab. Bagi orang yang tidak taat, belum taat seperti kita. Belum taat. Artinya, kadang-kadang, na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Atau ada orang masih bermaksiat. Dia gak taat kepada Allah. Allah ngasih musibah, jangan katakan itu ujian. Itu musibah? Itu azab. Oh itu azab. Azab kenapa? Karena dia jauh dari Allah Ta'ala. Lalu, bagaimana orang yang guru-guru kita, yang tadi dibilang baru, guru-guru kita masih dapat ujian. Itu ujian. Iya. Itu ujian, diuji apakah kuat imannya. Nah ketika sudah makin kuat, datang musibah. Yang musibah ini, musibah itu kan umum. Musibah itu umum. Karena banyak orang, lebih dari satu. Nah ketika udah kita makin kuat, datang musibah lebih besar lagi. Dilihat, dikatakan dalam Al-Quran, ketika engkau mendapat musibah maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Nah yang namanya kehidupan kita tanya lagi dalam diri kita. Apakah selama ini aku bertanya saja atau aku melakukannya? Kalau hanya sekedar bertanya saja dan menafikannya, na'udzubillah, hati-hati di dalamnya. Banyak orang mengincar atau mencari ilmu pengetahuan untuk mencari pembenaran. Hati-hati. Ilmu pengetahuan bukan untuk pembenaran, tapi mencari kebenaran. Banyak orang silaturahmi silaturahmi bertemu dengan orang mempertanyakan sebuah pertanyaan dan dia di situ mencari kesenangan. Mohon maaf lahir batin. Yang nama ilmu pengetahuan bukan untuk kesenangan melainkan ketenangan. Iya dong. Iya benar. Semakin berilmu orang semakin tenang hidupnya. Iya benar. Semakin berisi air dalam gelas makin tenang gelasnya. Gitu kan. Kalau misalnya airnya penuh digoyang tumpah. Iya. Tapi ketika di air segini digoyang, cepat normal ya.
Ketenangan. Mutmainnah. Dari mana itu tenang itu datang? Ketika engkau sudah mengenal siapa Rabbmu. Dengan cara apa? Kenali dirimu sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, tahu Tuhannya. Yes. Kenal dirimu sendiri, apa kekuranganmu dalam ibadah, apa kekuranganmu dalam mengenal Allah Ta'ala. Kejar Allah Ta'ala. Gitu Ustaz. Jadi ujian, azab, musibah, azab Ustaz ya. Kebalik. Azab, ujian, baru musibah. Oh, ujian tuh kedua berarti? Gitu. Untuk yang orang-orang yang memang menjalankannya Ustaz ya. Iya, diuji. Makanya kayak anak SD mau masuk SMP tuh ada ujian nasional ya. Iya. Ujian nasional, betul, nasional. Secara di atasnya tuh musibah nasional. Tsunami contohnya. Itu kan untuk teguran kita kan. Iya. Kita harus iya. Ditanya lagi kepada orang ketika diberikan musibah, apakah kau ingat siapa Tuhanmu? Siapa yang memberikan ini semua? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dalam surah Al-Fajr dikatakan Allah Ta'ala adalah menurunkan apa-apa yang dari langit dan menumbuhkan apa di bumi. Artinya semua itu datang dari Allah Ta'ala. Maka kalau engkau pengen selesai masalahmu, irji'an rabbik. Balik kepada Tuhanmu dan kembali dengan damai dan berdamailah dengan keadaan. Tidak selamanya dunia mau mengikuti maunya kita. Iya. Bumi ini bukan berputar di lu aja boy gitu kan. Kalau anak TikTok gitu bang. Betul. Iya, kan ada yang self-center gitu. Betul. Seakan-akan dunia ini ngeliat dia gitu. Iya. Padahal banyak di dunia ini. Iyo. Gitu. Jadi bang, mantap ya. Kalau misalnya mau lebih dalam, datang ke tongkrongan rutin Bikers Dakwah. Hari Senin ada rakap. Rakap. Bener rakap. Rakap Riders Kaji Kitab. Oke, rakap. Hari Selasa ada Sabi. Salawat Nabi. Ada Rabu. Saya BBQ. Apa tuh? Barbecue. Barbecue. Bikers Baca Quran. Yo Itu dia ya. Mantap. Ini pertama kali juga. Ngikutin. Lu mata elang kali. Mata elang. Mana? Iya. Ini geng Apos kali nih. Bukan. Pungli. Iya. Bukan. Mantap bang. Gitu. Yang penting, menurut saya the purpose of living is learning and growing. Yes. Tujuan hidup adalah belajar dan berkembang. Tanpa belajar kita tidak bisa berkembang. Jadi jangan lupa terus belajar bang. Asik. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil-ilmi. Wa man arada al-humma fa'alaihi bil-ilmi. Pengen dunia pakai ilmu, pengen akhirat pakai ilmu, pengen kedua-duanya pakai ilmu. Kejar ilmumu. Insyaallah. Mantap Ustaz. Mau S2? S1 belum kelar. Subhanallah. Semester berapa? Mau beasiswa? Nah, Beasiswa? jangan ke saya. LPDP. DP. Semangat ya. Saya aja dulu, ini di pendidikan bahasa Arab UIN dulu. 14 semester. Masya Allah. Masya Allah. Kok bisa? Skripsi pakai bahasa Arab Ustaz. Oke, Lama. Nunggu lama. wahyu dulu. Nunggu wahyu. Iya. Ya Allah gimana nih Allah gitu ya. Iya. Alhamdulillah dikasih sama Allah lulus. Alhamdulillah masuk 2013, lulus 2020. Bukan karena saya bodoh Ustaz, karena saya cinta pendidikan. Masya Allah. Ketika yang mencintai pendidikan dia gak mau jauh-jauh dari pendidikan. Orang yang gak mau jauh dari ilmu adalah orang yang beruntung. Orang yang mau jauh dari ilmu maka dia orang yang apes. Apes huta gaul. Apos huta gaul. Begitu. Ada lagi kalau tidak ada? Tidak ada kita berdoa. Oh ada. Terakhir yang mana nih? Terakhir yang mana? Kau yang milih Rul. Kau yang milih. Saya nilai pertanyaannya ya. Saya nilai pertanyaannya bang, gimana? Yang mana yang berborbol? Coba abang dulu. Waalaikumsalam. Oke. Satu-satu Zat. Ini dulu. Tadi yang pertama sedekah. Sedekah yang paling afdol apakah sedekah subuh? Sedekah subuh. Ya naam. Ulama itu mengatakan sedekah subuh. Tapi yang paling afdol adalah sedekah yang ikhlas. Jadi mau subuh, mau zuhur, asar, nanti ikhlas Tat ya. Berapa banyak orang sedekah subuh, dia ngejar subuh biar gue buat sedekah. Bukan itu. Bener juga. Bukan di situ. Gue pengen subuh biar sedekah. Bagus, Masya Allah. Tapi bukan di situ. Ketika hati itu sudah bergerak, pengen ngasih gue. Terus gimana? Apa ikhlas? Ketika dia menutup telinga, menutup mata, menutup hati, bodoh amat. Setelah itu urusan Allah. Itu ikhlas. Makanya surah Al-Ikhlas tidak menyebut kata ikhlas, tapi menyebut kata Allah. Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah apa tadi?
Doa azab. Kalau kita boleh gak sih doain orang azab? Terlalu mainstream. Iya terlalu cupu Ustaz ya. Cupu. Harusnya. Harusnya ya Allah diazab ini sama orang disakitin, dizolimi. Ya Allah, tolong jadikan dia kaya raya dunia akhirat ya Allah. Oh iya biar dia nggak zolimin kita. Misalnya nih, dia ngezolimin kita masalah utang. Ya Allah, tolong jadiin dia kaya raya dunia akhirat dan selamatkan di dunia akhirat. Kenapa bisa begitu? Karena doa orang terzolimi itu langsung diijabah Allah dan malaikat mengatakan apa? Amin wa iyyakum, ya Allah amin untuk dia juga. Saya juga gitu Ustaz. Kalau dizolimi saya bilang, diutangin nih Ustaz. Saya bilang ya Allah berikanlah dia lebih kaya. Biar saya yang ngutang ke dia. Enggak dong. Saya nggak balik. Kebalik dong. Kebalik. Enggak dong. Selanjutnya. Selanjutnya. Doa ibu sama doa ibu. Emang berantem itu ya doa ibu? Kuat-kuatan ya. Tanpa ada orang tua kita nggak akan ada di sini. Orang tua kita kenapa ibu itu lebih afdol? Kata Nabi, dikatakan sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Ibumu baru. Oh 3 dulu. 3 kali. Baru bapakmu. Baru Artinya bapakmu. satu bapak bisa menghidupi Bukan 3 ibu. Bukan ya? Bukan. Maaf. Mantap, pelajaran terus. Bukan. Bukan. Ya. Tadi mana artinya? Artinya apa? Ibu kita dulu. Kenapa? Ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan. Ya. Ibu kita yang sabar menghadapi kita ketika kita dalam perut kandungannya. Lalu kemudian ketika melahirkan ibu kita mempertaruhkan yang namanya nyawanya. Demi melahirkan seorang anak yaitu kita. Ya. Maka ibu dulu. Ibu baru bapak. Tapi bukan berarti ini pilih kasih. Bahkan makanya dikatakan surga seorang anak laki-laki sampai hari kiamat ada pada ibunya. Ya. Sementara surga seorang wanita ada di suaminya. Ketika setelah menikah ada pada suaminya. Lanjut, terus siapa? Oh ya. Silakan. Apakah boleh pakai baju-baju mahal? Outfit mahal. Nah, mahal ini kan tergantung isi dompet antum. Iya kan? Kalau menurut orang yang punya duitnya miliaran, baju 1 juta murah. Betul. Iya kan? Betul. Tapi bagi yang punya gajinya UMR 5 juta, kaosnya 1 juta ya itu mahal, bermewah-mewahan artinya. Betul. Jadi tergantung ekonomi kita, bermewah-mewahan itu dan sesuai dengan kebutuhan kita. Betul. Kalau ini kiai saya dulu Kiai Adrian Mafatiullah Karim, beliau beli mobil Alphard. Ya. Bukan untuk gaya-gayaan tapi biar kalau ketemu pengusaha atau apa untuk menaikkan derajat. Jadi sekufu dia. Biar sekufu. Ya. Karena kan manusia itu dinilai dari pakaiannya dulu sebelum duduk, tapi Betul. setelah duduk yang dinilai adalah pikirannya. Betul. Cara berbicaranya. Jadi kalau kebermewah-mewahan itu tergantung dari kita, Bang. Kita kalau emang gak sanggup ya jangan beli-beli yang mahal. Kan Erigo ada Bang. Aman aja Erigo. Sama ada baju Bakers Dakwah. Atau paling gak thrifting Thrifting tuh. ya. Thrifting aja. Aku juga thrifting dulu. Thrifting. Mantep. Apa itu? Tripping. Oke, maaf. Oke, maaf. Back kiri Tottenham tuh Trippier. Jauh. Jawabannya Ustaz. Self reward. Apakah ada self reward bagi di zaman Nabi? Zaman Nabi itu self rewardnya adalah cuma bersyukur doang. Oh, iya. Mereka orang bersyukur doang. Sedekah juga bisa menjadi self reward. Yes. Kayak naik kelas nih, gue ngasih orang gitu. Yes. Self reward artinya apa? Di zaman Nabi masih ada nih. Nabi masih ada, mereka tidak bermewahan. Malah yang dipikirkan adalah umat. Tapi akhir zaman sekarang orang kebanyakan meminta self reward, diri gue harus dikasih reward nih. Zaman dulu self reward ngapain? Puasa. Oh iya puasa benar. Self rewardnya puasa. Menang perang ya Sat? Iya. Puasa gitu. Puasa. Menang champion. Puasa habis itu puasa. Kenapa puasa? Biar tidak menepuk dada. Oh, biar gak busuk gitu ya. Iya. Kenapa puasa? Orang kalau udah menang champion, orang menang peperangan, orang menangin sesuatu, biasa nih gue menang. Iya. Ketika puasa, la ilaha illallah. Iya bukan gue. 13 kali champion nih UCL ya kan. Wah. Kalah 3-0 sama Arsenal ya. Benar. Gitu sih benar. Jadi gimana Tat? Jadi gitu. Closing statement. Aneh ada Tat? Ada, silakan. Baru. Ini aneh izin abang-abang ya. Ngomongin culture zaman Nabi ya. Sebenarnya kalau zaman dulu udah ada Instagram Tat, udah ada sosmed gitu. Ini sahabat-sahabat Rasul ini udah akan menjadi yang paling terdepan gitu. Betul. Kayak Ali bin Abi Thalib akan menjadi treat master tuh di Twitter dia kan. Akan membagikan ilmunya karena dia babul ilmi. Yes. Kayak kan. Kalau Umar bin Khattab dia akan jadi SJW Tat.
Wah, kenapa? Social justice warrior dia kan, Oh. aktivis dia sosial. Oh. Wis, nggak boleh nih gelas plastik. Wah. Tumbler bos, ya kan, kasih Wah. koksikel, ya kan. Betul. Iya kayak gitu. Usman akan Usman bin Affan radhiyallahu anhu akan seperti Willy Salim tapi enggak bohong. Willy Salim. Bagi-bagi makanan. Betul. Bobon jangan Willy Salim. Bobon. Iya, Bobon. Jadi harusnya kita nih sebagai umat muslim zaman sekarang harusnya kita yang meneruskan mereka gitu, Keculturan itu. Keculturan itu, keskenan itu. Untuk apa? Biar orang-orang makin tahu bahwa ya inilah wajah Islam yang sesungguhnya gitu sih sebenarnya. Keren. Terima kasih Ustaz. Dari Ustaz gimana Ustaz? Closing. Closing ini adalah, guys, zaman sekarang itu tugas kita adalah meneruskan keculturan Nabi dan selalu merangkul orang-orang yang berbeda pendapat. Jangan kalau zaman dulu dikatakan orang yang beda basis sedikit keimanannya dikatakan muslim. Ya kan? Zaman sekarang sedikit kesalahannya dikatakan kafir. Tugas kita adalah merangkul semua orang dan menghapus yang namanya perbedaan golongan. Islam kita cuma satu, Islamnya Nabi Muhammad. Dan selalu merangkul orang-orang yang berbeda pendapat, yang berbeda agama. Kenapa merangkul orang beda agama? Karena mereka dan kita sama-sama ciptaannya Allah Ta'ala. Kenapa merangkul orang yang seagama, tapi beda suku atau beda paham? Karena kita bersaudara karena kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi tidak pernah yang namanya mengklasifikasikan atau mengkotak-kotakkan. Rangkul mereka semua dan itu adalah the truth of skena. Ini baru culture. Iya lagi. Terima kasih banyak Barul. Sehat-sehat terus, Masya Allah. Semoga kontennya makin manfaat terus. Berkah terus, cepat nikah. Tanggal berapa? Jumat dah, akadnya Jumat. Oke, cakep. Rabu biar sepi, oke. Dan kemudian semoga kalian, Masya Allah, santri yang paling istiqomah. Apa namanya tadi? Jamaah Kalceria. Jamaah Kalceria. Oke. Apa tuh? Boleh tuh, coba. Kita bikin bareng-bareng coba tuh. Enggak, pakai. Super. Jadi ada 4 saat sebenarnya itu kan. Aduh, banyak banget. Enggak, tapi ntar yang ini. Jadi kalau culture doang, iya lagi. Itu 3 kali. Iya. Kalau super culture itu super culture tuh iya lagi. Kalau mini culture iya lagi. Sekali ada mini culture. Ada yang ultra culture tadi. Iya lagi. Boleh tuh yang ultra culture tuh ya? Boleh ya, ultra culture ya. Boleh, ultra culture. Boleh tuh, coba. Taruh. Emang agak ini. Nih, kalau di TikTok ditanya Tat, ini mah Jamaah Walid kan. Ini ngapain, Bob? Ngerekam ini Tat. Oh, apa ini? Nah, 1, 2, 3. Ultra culture. Iya lagi. Doa Dan. Ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Makasih banyak semuanya, jazakumullah khair. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua, semoga Allah ridha kita dunia akhirat. Semoga kita bersama dan bersaudara dunia akhirat bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadirin wa alaikum wa sallallahu ila hadirin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. ربنا تقبل منا انك سميع عليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الله جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا لتفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا فينا ولا معنا شقا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين ويا اجود الاجودين ويا رحم المساكين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Bikers Dakwah dirangkul bukan dipukul. Bikers Dakwah Culture. Iya lagi. Ultra Culture. Iya lagi.